Tapi kalau fase karunia, kalau Anda berubah tidak. Sekarang apa? Dalam 1 Korintus ini, Tuhan berbicara masalah apa? Saya apa? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ini jelas berdosa atau bukan? Berdosa. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, dosa lain ini macam-macam, kejahatan apa saja, terjadi di luar dirinya. Jadi kalau Anda berbuat jahat apa saja terjadi di luar diri Anda tidak pengaruh di pemandangan Tuhan. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ini nanti sudah baca ayat-ayat sebelumnya. Sekarang ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Masa kita mengakui Tuhan tapi hati kita penuh cabul perzinahan. Kira-kira cukup enggak? Binasakan. Karena terjadi dalam diri Anda. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Satu coba sembrono tubuh ini yang harus kita persembahkan dengan hidup yang kudus dan berkenan. Bukan untuk perzinahan dan untuk yang lain-lain percabulan. 20 sekarang. Sebab kamu telah dibeli. Dibeli apa? Ini yang membeli darah Tuhan di atas kayu salib ini. Dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Oleh sebab itu, karena kemurahan Allah, persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Jadi dibinasakan enggak? Tidak. Sekarang tinggal pilih kita saja. Tuhan itu telah memberikan kemurahan yang begitu besar. Terus itu ada pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, dan seterusnya. Jadi kemurahan Tuhan itu lebih daripada hidup. Hidup yang kekal, bahkan hidup di dunia sampai nanti kekal. Saya senang ngomongin Pak Nari, hidup kekal itu urip tanpa pati. Jadi di bumi hidup, teruskan kekal di surga. Tubuhnya boleh dimakamkan, tapi rohnya tetap kekal. Itu namanya hidup abadi. Itulah Bapak dan Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Itu upah dosa. Jangan pernah melakukan percabulan, karena itu terjadi dalam diri kita. Nah, nanti sudah baca ayat sebelumnya di atas. Kalau Tuhan itu akan membangkitkan, kalau Anda terus melakukan percabulan, perzinahan dan tidak bertobat, tidak berubah, pada waktu Tuhan kebangkitan, kamu tidak bisa bangkit. Karena tubuhmu telah rusak. Yang rusak siapa? Kamu sendiri. Tubuhmu kan milik Kristus, Anda rusak. Apa perlu Kristus disalib kedua kali? Tidak. Kamu tidak akan bisa bangkit. Kalau tidak bisa bangkitkan, langsung dibinasakan kekal abadi di sana. Baca nanti dalam ayat sebelumnya, berikut sebelumnya ini. Oke, jelas. Itulah maksud Tuhan mengapa kita berubah. Berubah itu dalam bahasa Ibrani metamorfosa. Berarti ada perubahan bentuk. Yang dulunya medeni sekarang jadi penuh kasih, jadi kupu-kupu, kalau rendong, kalau ular. Kita harus tidak seperti itu. Tidak medeni menungso, makin malah orang senang terhadap kamu. Karena apa? Luar biasa indahnya kasihnya. Jadi saya senang dengan Anda. Kalau masih ulet, tahun orang udah jirit-jirit lari. Ya, itulah perubahan itu adalah metamorfosis. Ingat itu, perubahan bentuk jadi yang penuh kasih. Berikutnya, oh gitu Tuhan, ya. Kalau kamu tetap berbuat, tetap akan binasa. Oleh sebab itu, nah ini firman Tuhan, ya kalah dosa itu ojo melu ayo mbak dunia. Kamu kan percaya kepada aku, kamu bertindak dong. Lawan itu si iblis itu kan bujui, itu kan membuat kamu senang cabul dan senang yang jahat. Lawan itu. Nah, kalau Tuhan Anda tanya, Tuhan akan memberi jawaban. Apa jawabannya? Yaitu 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4-5. Nah itu sudah ketemu. Terima kasih. Nah, balapan. Dan saya kalah. Nah, sebab semua yang lain dari Allah mengalahkan dunia. Kalau saudara lahir dari Allah, orang Kristen harus lahir dari Allah. Maksudnya harus lahir dari air dan roh, air firman Allah dan Roh Kudus. Itu baru layak masuk kerajaan surga. Nanti kita akan lihat. Sebab semua yang lain dari Allah mengalahkan dunia
Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, itu iman kita. Harus jelas itu. Yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya ini, ya kan, bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kalau saudara yakin, tidak ragu-ragu tentang kesempurnaan penyaliban tebusan salib Tuhan dan kuasa Tuhan, tidak ragu-ragu, Anda adalah lahir dari Allah dan Anda tidak layak untuk dihukum karena Anda adalah anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah. Itulah rencana Tuhan. Jadi kita harus seperti itu, Bapak dan Ibu. Kalahkan dunia ini, kalahkan dosa ini, kejahatan ini dengan imanmu. Tanpa setiap kali dididik oleh firman Tuhan. Ini, oh itu tidak boleh, ini boleh. Ini, ya, udahlah coba. Oleh sebab itu hari Minggu ini harus ngumpul sebagai pertemuan kudus hari Sabat untuk apa? Untuk belajar diajar oleh firman Tuhan oleh Yesus. Supaya Anda tahu, punya hikmat, punya pengetahuan, setelah nanti ibadah Sabtu, Senin sampai Minggu, ini kan hanya 2 jam. Senin sampai Sabtu Minggu, Anda di sana itu praktek. Yang Anda punya pengertian, pengetahuan yang baik tentang benar tadi, dalam ini, dipraktekkan di luar. Ngomong, tadi katakan, ngomong sesama orang yang Anda ketemu. Itu termasuk hukum yang kedua. Kasihlah sesama manusia seperti kamu kasih diri sendiri. Di sini 2 jam untuk menerima ilmu, untuk pertemuan kudus, Tuhan membagikan isi hatinya. Nah, nanti di luar baru nanti dididik oleh Roh Kudus. Terus itu orang Kristen harus dilahirkan kembali oleh air, oleh firman Tuhan di gereja, dididik dari ini keluar. Dia akan dididik oleh Roh Kudus. Maksudnya kalau usaha tapi biar menipu, Roh Kudus langsung dalam hatinya. Ya, kamu mau bohong? Halo, kamu mau bohong? Itu didikan Roh Kudus supaya Anda tidak terlanjur berbuat dosa. Ya maaf ya, bukan itu yang saya maksud begini-gini. Ya, begitu. Itu di luar, Roh Kudus akan mendidik Anda. Tapi dididik oleh firman Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan di sini. Syukur kalau kamu bisa membuka firman Tuhan sendiri dan Anda bertanya, Anda akan dididik. Itulah maksudnya kalau kita harus melahirkan dari air dan roh seperti itu. Oke? Nah, berikutnya suka mengampuni. Nah, ini yang terakhir dalam perintah larangan tadi. Harus orang Kristen kalau mau berubah bentuk, yang terakhir ini poin 1, harus suka mengampuni. Tidak boleh ditawar. Siapa yang menawar ini tidak layak. Saya tegaskan ini. Mari kita akan baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 23. Nah, udah, terima kasih. Cepat, nanti tidak terlambat ya. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ingat ini. Maksudnya jangan nyimpan dosa, kesalahan, kejahatan orang. Berbuat jahat itu udah, ya sudahlah, saya sudah mengampuni, dan melupakan. Tuhan akan mengampuni, karena Tuhan tidak suka manusia itu semua binasa, hidupnya kita. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maksudnya kalau Anda tetap menyatakan, resa, dado godong kowe, anak orang hina, dulur rakyat kandani, dan macam-macam, kamu yang salah, saya tidak salah. Berarti dosa itu orang dan kamu membuat kejahatan. Tuhan akan suka ngampuni, orang kamu malah mentang-mentang. Aku tidak mau. Orang iso, dado godong kowe, dado banyu menyawuk, mati aku orang layak. Malah saya menuntut iblis jelas itu perbuatan dunia yang jahat seperti itu. Dan itu tidak boleh. Kita harus suka ngampuni. Kalau ngampuni berarti dosa orang itu yang telah Anda ampuni dibasuh oleh Tuhan. Serah karena Anda telah mengampuni. Itulah nama Tuhan. Itu berarti perubahannya sempurna. Tidak punya kasih menjaga. Dan nyamuk, resok. Tuhan kamu akan dituju kejahatan. Dalam Markus pasal 7 ayat 21. Tuhan,
Lu saya itu rajin. Oh, saya itu aktivis gereja loh. Saya itu pendeta besar loh. Saya itu khotbah pinter loh. Ternyata kan kalau dulu aku tidak mengenal engkau. Pembuat kejahatan. Karena apa? Tidak mau mengampuni. Isi tetap disimpan. Itu memang yang jelas tadi. Kalau Anda mengampuni dosa orang, dosa itu dihapus dan Tuhan beri kehidupan. Tapi kalau Anda menyatakan tetap oleh saya, dosa itu tetap dan kamu yang jahat. Oke, oleh satu doa Bapa kami yang di surga, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Kalau Anda mengampuni, Bapa juga akan mengampuni. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Oleh itu harus berubah. Perubahan yang maksimal harus kita suka mengampuni. Oleh itu kita katakan jangan sempat dengan dunia ini. Tapi kalau kita berubah sampai ini ya, udahlah, Anda tetap sama. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua B. Jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah, itu ajakan Tuhan. Oke Tuhan, berubah oleh pembaruan budi. Saudara bisa berubah, bisa baik. Siapa yang bisa berubah dan bisa baik hidup ini yang katakan? Saya tidak bisa. Kalau pribadi manusia tidak bisa. Siapa yang bisa? Sekarang begini, ini ayat yang tadi saya udah. Oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, kalau Anda dengan memperhatikan oleh firman dan Roh Kudus, Anda bisa berubah. Mari kita akan baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5. Wah, Yohanes pasal 3 ayat 5, ayo. Nah, ini bahkan Yesus sendiri yang jawab. Kamu tidak akan bisa baik pada akhirnya semua orang tidak ada yang baik. Tapi kalau orang itu bisa baik karena ini, kamu harus seperti ini. Oh iya, Maria. Nah sekarang apa itu? Jawab Yesus. Nanti baca di dalam atas itu hubungan dengan Filipus, ngomong-ngomong begitu, ada bacaan itu supaya jelas. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air itu firman Tuhan, bagian dari firman Tuhan, roh itu Roh Kudus, jelas. Disinilah hari Minggu ini Anda dibersihkan, dibasuh dengan firman Tuhan. Dididik oleh firman Tuhan untuk berubah kelakuan dari saudara yang baik. Nanti praktekkan ibadah di luar selama 1 minggu. Dididik oleh Roh Kudus yang lain. Jangan pernah menipu, jangan pernah berbohong, jangan pernah yang macam-macam yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Anda akan punya risiko banyak. Itu maksudnya. Jangan di gereja memang alim seperti malaikat harus, tapi di luar sisanya malaikatnya dipraktekkan bahwa saya adalah malaikat-malaikat Tuhan, anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Di luar sana 1 minggu bakulan, ketemu orang, tembelkan, beca, Pak Nathaniel bakul pitik, bakul udah ngomong yang baik, tidak boleh tersinggung. Firman Tuhan katakan harus itu. Oke, nah itu harus baru Anda menjadi orang baik, dididik firman Tuhan, kedua dididik oleh Roh Kudus. Baru saudara jadi orang yang berkenan. Berikutnya 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ini yang sering dibacakan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kan jelas kan? Jadi kalau tidak seperti itu Anda tidak bisa itulah masuk hidup kekal. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, jelas kan? Baru pikirannya, pola pikirnya, perbuatannya, karena dididik oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Baru dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, wis ra kanggo, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang Kristen itu sebenarnya tidak bisa berbuat dosa kalau mau sungguh-sungguh dididik. Dalam satu ayat katakan, yang lain dari Allah tidak bisa berbuat dosa. Jadi cari sendiri. Ya. Nah, jadi inilah maunya Tuhan, supaya kita berubah, bisa baik karena firman Tuhan. Oke, oh begitu Tuhan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kalau saya baca bahasa aslinya, Bapak dan Ibu,
perubahan budi ini namanya agatos. Ini bahasanya ini agatos. Jadi baik dulu orang itu ngomong kayak orang bedah tapi setelah dia belajar firman Tuhan dari sopan santun ngadepi mau ngajeni. Nah, sampai saya mikir, loh kok agatos tuh? Ya, orang yang mau berubah budinya baik itu agatos. Oh, saya tahu Tuhan. Mengapa orang Jawa itu seringkali katakan lendo, mbok yo ini, ngatosaken, anggatosaken dawuhe tiyang sepah. Berarti orang ngatosaken piye, Mas? Orang Jawa orang omel, orang memel, dirungokne tenan. Lho wong tuane Pangeran Kakaton. Anggatosaken. Mengapa orang Jawa punya kata-kata anggatosaken? Itu bahasa serapan dari mana? Dari bahasa asli Yunani. Anggatosaken, saya bacakan. Itu sebenarnya kalau diperpanjang bisa itu bukan agatos tapi agatosune. Bahkan ini lebih tinggi lagi. Anggatosaken itu Pangeran Kakaton, orang tua yang lebih sepuh. Kalau agatosune itu orang Jawa katakan nggatosaken kalih ingsun, anggatosaken ingsun. Gusti Allah dawuh perintah Tuhan. Oh gitu Pak Ito, cari bahasa serapan untuk orang Jawa, orang Indonesia itu bahasanya hanya bahasa serapan-serapan aja, tidak punya bahasa asli. Nyerap sana, nyerap sini, nyerap sana, nyerap sini. Nanti kita akan lihat. Nah itu Bapak Ibu. Berikutnya, terus kita berubah menjadi baik seperti apa Tuhan? Supaya dia bisa masuk surga. Kalau pemuda, saya supaya masuk surga, bagaimana Tuhan? Suamimu dan kamu ikut aku. Tidak gelem. Ya sudah, tidak gelem. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kamu ingin berubah menjadi baik seperti gambar miliknya, tidak boleh ada yang lain. Jadi kalau Anda berbuat baik bukan seperti Pak Yusuf, Pak Wito juga punya kesalahan, Pak Jokowi juga banyak. Tidak boleh karena seperti manusia yang tidak sempurna, tapi berubahnya harus seperti gambar kaliknya, karena kita diciptakan sesuai dengan gambar kaliknya. Bagaimana Tuhan? Ya, Kolose pasal 3 ayat 10. Coba. Jadi kalau kita mau belajar, saya yakin Tuhan akan menerangkan dan kita akan punya pengertian yang ini supaya iman kita jadi lebih berkenan kepada Tuhan. Dan sekarang ini, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Jadi tiap hari, tidak boleh diperbarui selama 15 tahun, tidak boleh. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi berubahnya ya seperti gambar kaliknya, seperti Tuhan Yesus. Satu saya kalau ngomong sama orang Kristen, mau masuk surga kangen dong. Oh syarat ini orang yang syaratnya. Kalau kamu ingin masuk surga satu syaratnya apa? Seperti Yesus. Udah, itu mesti belum masuk surga. Lalu Yesus seperti apa? Dia bawa wacanan dewa itu Alkitab. Oke. Jadi masuk surga itu tidak sulit. Satu jawaban supaya Anda punya semangat. Seperti Yesus. Nah, seperti gambar kaliknya. Masa itu Tuhan Yesus, manusia itu semua masuk, mati, masuk surga, duduk bersama di belah kanan Allah Bapa. Oke lah, Bapak dan Ibu sudah dikasih Tuhan. Itu berikutnya Kolose. Nah sekarang kalau seperti gambar kaliknya, hidup saudara pasti mulia. Itulah standar yang kedua adalah standar perubahan budi. Kita harus lihat nyata bahwa Anda sudah berubah seperti Yesus. Tunjukkan bahwa Anda hidup mulia. Berikutnya itu, kamu harus hidup mulia. Ya, 2 Korintus 3 ayat 18. Saya tidak terangkan banyak, ini itu aja sudah terang maksudnya. Kalau kita mau belajar memahami. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak tersembunyi. Jadi kalau saudara itu seperti gambar salibnya, Anda itu baik di lapangan sana dia nggak tersubung, nggak nganggo topeng untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, nggak perlu pakai topeng. Ingat ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak tersubung, karena kita itu suratan yang tertulis, firman Tuhan yang tertulis, bisa diwaca. Ala kayak banjet omong tok, aslinya lalu kalau yang macan, ada yang coba harusnya kayak ini terhubung. Tapi kalau Anda itu telah berubah
seperti Kristus, tidak mungkin itu. Lewat digone yo podo penuh kemuliaan. Ingat itu. Di mana tempat saudara? Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Karena kalau di luar dididik oleh Roh, jangan berontak. Ayo, mengapusi kan? Kowe mau berzina, kowe ibah. Tapi yang ngomong aku lagi kopi, ini warung, mau ditawarin kopi. Mas, kopi susu. Akhirnya ribet tersno jalan sama muli. Lihat ini. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita dibakar menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Lebih sempurna dan kudus bagi kita. Oke? Nah, itu tadi hidupnya mulia. Kalau orang hidupnya mulia, ketemu siapa saja, ketemu Tuhan, hatinya itu penuh sukacita, Pak Betul. Wes berkhotbah mulai. Aku seneng mulai. Loh, pulang Tuhan, saya sudah selesai tugas ini. Ya, sudah selesai. Sukacita. Panggil Tuhan. Jadi kematian itu sukacita. Jadi kalau sekarang saya belak-belak, tidak saya takut. Sukacita dengan Tuhan. Tapi dikoleksi, introspeksi diri. Aku piye? Lalu penjualan masih ya takut Tuhan. Ya salahmu lagi didik terang-terang 10 tahun. Lalu kok supaya baik. Takut. Nanti kalau Anda dididik dan penuh kemuliaan, Anda tidak takut akan penuh sukacita. Filipi 4 ayat 45. Nah, hidupnya kalau penuh kemuliaan di sana kan sukacita. Oh gitu Tuhan ya. Filipi 4 ayat 45. Nah, coba ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, bukan yang lain. Jadi di sana pulang ketemu orang 1 minggu dan seterusnya harus sukacita. Tidak boleh ditawar. Kalau Anda itu tandanya sudah berubah gitu ya. Orang berhati. Bu, ini kacang 1 kilometer. Ini kisah kilos saya. Tenang saja saya lupa. Lambil lewat-lewatnya, ulangnya lewat. Rasa betul kali. Ya bakul ngurus apa sih kami? Tidak bisa. Kita harus juga sukacita. Dereng panenku, monggo saya sipur. Tetap sukacita. Orang malah labrak, malah dilabrak. Tidak boleh. Orang bisa tidak boleh praktek itu. Sukacita. Biarpun apapun yang terjadi, sukacita, yaitu Filipi 4 ayat 4 sampai 5. Coba kita baca. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi mengatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Yes, saya bangga Tuhan. Engkau dekat dan Tuhan sudah dekat untuk memanggil saya. Itu saya sukacita. Tuhan bisa cek, iya kamu di mana saja bersukacita. Kamu melakukan kemuliaan-kemuliaan seperti aku lakukan. Memang banyak tantangan dan halangan, tapi hidupku penuh sukacita. Aku bangga dengan kamu. Tuhan nanti akan menyatakan seperti itu. Oh gitu ya. Iya, itu tandanya orang sudah berubah. Berikutnya setelah hidup sukacita, ya terus dengan sukacita itu kan senang. Kalau saya senang itu pas mulai rezeki tidak bisa. Kita harus tidak boleh jemu-jemu untuk berbuat baik kepada siapa saja. Itu namanya orang sukacita, orang dipilih. Sukacita kalau milih-milih lakukan belum. Oh, tidak boleh. Itu bukan ajaran Tuhan. Sukacita, berbuat baik, tidak boleh jemu-jemu. Galatia 6 ayat 8, ayat 8 sampai 10. Galatia pasal 6 ayat 8 sampai 10. Oke, sudah ketemu. Terima kasih. Sebab barang siapa menabur dalam baginya yang jahat seperti dunia, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ingat ini, itu dunia akan dilenyapkan. Hati-hati. Tetapi barang siapa menabur dalam Roh, karena mau dididik oleh Roh, dikandani Roh, nggak teknik, nggak akan jadi. Ia akan menerima hidup yang kekal dari Roh itu. Oke, masih teruskan, teruskan monggo, ya. Ayat 9 coba munculkan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik kalau begitu. Karena apabila sudah datang waktu
waktunya Tuhan memberikan upah, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Jadi untuk berbuat baik, tidak boleh sungguh-sungguh sampai ikutai orang, bahkan tidak boleh lemah. Tapi ya tandanya segini-gini, ndodro ya aku sebel. Wes mau harus aku ngomong aku mau ngandalin begini. Tidak boleh. Itu ajaran Tuhan. Tandanya kalau kita berbuat sudah berubah budi kita. Oke? Karena itu selama masih ada kesempatan berbuat baik kepada semua orang. Itu hukum Tuhan kan, berbuat baik kepada semua orang, mengasihi sesama kita lebih dari seperti diri kita sendiri. Tetapi terutama kepada kawan seiman, lebih seiman. Saya kalau dengar ada orang seiman terus gontok-gontok kok menang dia kok, saya sekali di rumah Tuhan, ya terserah. Saya bangun yang di Tuhan di sini hanya bisa berdoa. Oh, lo tahu maunya malah teng-teng, kalau rambutnya tak berani malah rambutnya. Ya udahlah, Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, ampuni dia Tuhan. Ini coba kalau sampai seorang seiman harus seperti itu, lebih-lebih di dalam gereja, di luar aja semua orang harus berbuat baik. Nah, oke, itu tadi terus berbuat baik kita boleh sungguh-sungguh. Iya Tuhan, tidak boleh dipikun oleh orang lain. Sama ini kamu mau wae hatimu, bawa ini, jadi rogo remplong. Ya wae lah. Orang sahadi khawatir karena aku. Ya Tuhan boleh ngomong bebas gitu. Kalau aku cuma cintai ngomong, lalu aku nanti plong, ya mati. Siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan. Tapi kalau orang yang tidak mempertahankan nyawanya, Tuhan akan berikan kehidupan. Ya kode kan, dewe api malah rokok. Itu sudah betul ajaran Tuhan. Berikanlah sampai entar jatuh. Mau masuk surga, suara semuanya. Baru orang miskin ikut aku. Ya kan enggak apa-apa toh. Tapi takut. Jadi inilah maksudnya Bapak Ibu. Jangan cuma-cuma berbuat baik. Bila mau dihapusin pengen bolak-balik begini, silakan tetap terus berbuat baik. Tuhan punya catatan. Kalau saya mau ngomong sama teman saya gini, caranya begini. Enggak. Di percayaan saya, keyakinan saya tidak akan pernah merasa rugi. Setiap hari saya terus bagi berkat. Loh kamu yang iya. Saya mau mungkin mau jupuk, peraturan aku, pakai dijupuk gini. Tuhan ora sare. Terus aku diakui semua. Terus dan kursi. Tuhan ora sare. Enak ya? Tapi Tuhan akan nyata. Rekeningnya tambah sekian. Rekeningnya tambah sekian. Dan itu tidak akan bisa berubah. Rekening saya maksudnya dicatatkan Tuhan. Ya memang tidak ada di saya. Saya telah dilecehkan begini-begini itu urusan. Tapi rekening kebaikan, rekening tambah nilai tahu udah dicatat oleh Tuhan di buku kehidupan. Dan besok kalau saya pulang, kita ini. Aku bangga kepada kamu. Apa Tuhan? Lihat buka sendiri rekeningmu. Loh, di samping itu sudah dipakai untuk membuat rumahmu. Di sana itu lihat. Anda tahu maksudnya gambaran saya. Nah, jadi jangan jemu-jemu. Gue yakin akan rokok-rokok itu juga bisa. Orang mati. Tapi rekening dan catatan Tuhan yang mencatatkan saya. Jadi orang Kristen tidak pernah merasa rugi dari hidup kita. Itu harus kita imani. Untuk ada lemah sebagai manusia, kalau itu Tuhan rugi. Mati harus dipendam yang banget, tapi kok rugi. Ingat ini. Itu harus berubah sampai di situ. Yang terakhir dalam ini, nah ini yang seringkali sosok membuat halangan saudara dan saya. Apa? Perubahan budimu itu yang terakhir. Jangan memandang muka tadi. Harus Anda utamakan. Apa itu Anda? Kita baca coba Yakobus pasal 2 ayat 1. Ya betul. Ya. Jadi kalau berubah budimu, orientasi terakhir, standar yang terakhir ini. Misalnya 1, 2, 3, 4. Apa itu? Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, ingat ini coba.
janganlah iman itu kamu amalkan dengan menyanyikan. Aku lakui belum. Wis tak rewangi, wis tapi lek mau. Mau wis ora. Ayo kok. Juga ya apa. Juk wis ngaku sing piro ae aku. Lek ae. Wis tidak boleh. Tegas ini. Kalau Anda masih muka karena gara-gara perbuatannya dia seperti itu, Anda adalah orang yang jahat. Usaha itu ampunilah dia. Ya kan ini nih yang kita ampuni Tuhan. Ubah hatinya. Doa kami untuk dunia ini dan untuk Indonesia saya. Tuhan, ampuni pemimpin bangsa kami. Ampuni orang yang berontak kepada Engkau. Ampuni yang tidak percaya kepada Engkau. Ampunilah dan jadikan alatmu. Biar Indonesia ini penuh kemuliaan-Mu. Jadi lagi belum mau melek Jokowi dan orang kebetulan kan. Tapi kalau yang firman Tuhan ya, melek musi, podo air, tidak boleh. Dan kita doakan aja. Karena Tuhan akan menjawab, mengubah. Kira-kira bisa nggak mengubah orang-orang itu? Mampu. Nah itulah kita harus lakukan ini. Oke, yang terakhir, ya masih. Yang terakhir di situ standar karakter ini yang harus Anda titeni. Saya sudah punya itu belum? Yang pertama tadi harus berubah, tidak boleh serupa dengan dunia ini. Beberapa kali seperti itu nanti baca di rumah ayat demi ayat Anda supaya yakin. Berubah oleh kembaran budimu seperti ini. Nah, terus yang berikutnya yang ayat 2b, ini 2c, tanggung 2c, tidak masalah. 2c itu di situ disebut 2c apa? Supaya kamu mampu membedakan. Nah, kehendak Allah mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang Roma 12 ayat 2c terusnya. Nah, di situ saya berikan di atas mengatakan supaya Anda harus punya standar ilahi. Nah, bagaimana kalau tahu supaya punya standar tahari? Bagaimana Tuhan supaya saya punya standar ilahi, punya kelakuan yang ilahi seperti Yesus, yang mampu membedakan kehendak Allah atau kehendak setan? Kalau kamu ikut Tuhan tidak mampu membedakan, oh ini kehendak Tuhan saya, ini yang saya tunjuk, ini kehendak setan, lucu, podoi, rumah. Itu maksudnya standarnya harus karakter ilahi. Apa itu contoh? Nah, coba kita baca di situ ada 1 Tesalonika pasal 4 ayat ketiga. Ini tambahan 1 Tes 4 ayat 3. Tahu kehendak Allah, harus itu anak-anak Allah yang masuk surga harus tahu kehendak Allah. Kalau tidak, mesti kehendaknya si jahat yang akan ditolong. Gak apa-apa, aku sih santik beda apa-apa. Begini mau bojoku ya ora ngerti, ora ngerti, tapi Tuhan boten saring. Mesti ngerti. Oke? Nah, sekarang begini, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 apa itu? Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Anda harus kudus. Kalau enggak, Anda tidak bisa kudus. Inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Tapi apa? Dosa percabulan adalah dosa perbuatan yang masuk dalam diri kita. Kenapa? Kita telah bersatu dengan satu tubuh dengan sundal. Orang-orang yang berbuat jahat, Anda baru menjadi satu tubuh. Padahal tubuh kita itu bukan milik Tuhan. Bukan milik itu, milik Tuhan. Masa Anda pakai seperti itu? Oleh sebab itu, dosa lain itu di luar tubuh kita. Tapi dosa percabulan itu ada di dalam dirimu dan merusak dirimu. Apabila hari kebangkitan kamu tidak bisa bangkit, karena sudah rusak sampai itu tidak bisa mengumpulkan tubuhmu karena kerusakan sudah fatal. Baca ayat sebelumnya ini. Hati-hati itu. Nah itulah kehendak Tuhan. Jangan sama kalau boleh kita melihat orang cantik oleh Tuhan, itu kok cantik Tuhan, luar biasa kasihnya Tuhan. Itu kok ganteng Tuhan gitu. Boleh enggak? Boleh. Tapi terus itu diteruskan. Tuhan, karena Engkau berkuasa dan kuasa Kau ajaib,
cucu saya Nabi, anak saya, ialah seperti Yusuf Yusufnya Parno, Yusuf Nabi Yusuf yang ganteng, pinter dan berkenan kepada Tuhan. Nah itu jadi bukan sabun. Kalau malah cedain berlibat terus jalan sama kulino, buyar itu, nggak boleh. Oke? Nah itu tadi, itu adalah yang dikehendaki Allah. Kamu harus membedakan kehendak Allah. 2 Petrus pasal 1 ayat 4 dan 7. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 4 sampai 7. Nah, sudah? Ada 4 sampai 7 cukup panjang, tapi itu penting supaya kita mampu membedakan kehendak Allah dan kehendak setan. Karena situ dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Itulah pengurahan Tuhan. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kudrat Ilahi. Ini pengurahan loh kalau Anda boleh mengambil dalam kudrat Ilahi. Dan luput dari orang dunia. Berarti kita menang, kita ikut binasakan lagi. Yang membinasakan dunia kita bisa luput. Karena apa? Ini tadi 4 sekarang. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, harus usaha. Minggu tekan gereja, Kamis PA, di luar nanti ibadah yang di luar, minta benar Kudus. Berusaha untuk apa? Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Biar imannya tambah belajar, PA, belajar dulu, imannya tambah. Karena iman datangnya dari mendengar. Dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan yang ditambah. Oh gitu ya, maunya Tuhan. Kalau begitu saya akan buka. Nah, berikutnya dan kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri. Nah, penguasaan dirinya itu orang berpikir betul. Nah, itu tiga. Resa, itu namanya tidak menguasai diri, emosi itu. Apa ini? Kita harus penuh penguasaan diri. Kepada penguasaan diri apa? Ketekunan, jadi tekun. Orang Resa, aku mau anak lain mah. Ya begini mau begini. Orang Resa, yang pantekon enti, penguasaan diri aja tidak ada. Kalau penguasaan diri sudah pernah sudah dibalik ya akhirnya jadi tekun. Kalau sudah ketekunan dan kepada ketekunan adalah kesalehan. Saleh itu orang saleh, orang yang pandang ke Tuhan. Dan kepada kesalehan apa? Kasih akan saudara lainnya. Jadi kalau tidak salah, tidak tekun, mau besuk, mau ngomong sama orang-orang saudara kita, ngomong kasar. Tunggu nih ngomong enak, ngomong rono. Jadi Pak Nathaniel, saya minta maaf kalau di Jumat itu pas saya besuk terhadap Pak Ali dan Budi saya sakit, sama lu udah mulai ya, sama lunya saya ke sana. Setelah ganti, Budi saya bilang, lali, maaf Pak Nathaniel ya, tapi ini saya sampaikan. Pokoknya aku ketemu Pak Nathaniel, silakan ini. Ya saya sudah siapkan sudah. Tak lihat jam olah tengah, langsung. Iki mau lansia, dasar mulai itulah. Saya besuk pada itu tahu kok. Nah, tujuan saya berangkat jam 8, jam 9 pulang lansia. Teko jam 12. Jadi terang-terang gitu. Nyonya juga ngerti. Saya ngerti aku. Jadi bapak dari tekun tidak masalah. Dan kasih akan saudara-saudara, ya saya kasih beri saya semua orang. Anda bisa mengasihi semua orang. Kalau tidak Anda urutkan ditambahkan. Tidak bisa dengan itu. Oke, nah, itu tadi. Itulah kehendak Tuhan. Mampu membedakan kehendak Tuhan seperti itu. Itu bukan kehendaknya setan. Mengasihi saudara, mengasihi sesama, dan mengasihi kita saja masih begitu. Oke, berikutnya. Sekarang berikutnya paham betul tentang kebaikan. Gitu ya Tuhan. Berarti saya harus tambah iman saya begini salah sampai masuk semalam. Ya, itu namanya berubah. Kebaikannya jadi nyata. Paham betul kebaikan Tuhan. Rencana dan kehendak Tuhan paham betul. Oh gitu ya. Ya. Sekarang ini setelah saya buka-buka di dalam
ya, bahasa aslinya, ternyata paham kebaikan ini mampu membedakan, nanti klik aja yang mungkin ke saya, klik di Google, punya kemampuan membedakan perbuatan jahat dan baik dan jahat. Saya klik itu di situ bahasa aslinya, bahasa Yunani muncul diakrisis, salah satunya. Loh, kok diakrisis Tuhan? Langsung hati saya bilang, oh betul. Berarti wong sing ora iso mbedakne sing apik kalau sing elek, kuwi krisis hidupnya. Krisis apa? Krisis kebaikan, krisis kebenaran, dan itu alamat ditolak. Tapi kalau mampu, agatos berubah menjadi agatos akan dawe Gusti. Tapi kalau tidak mampu membedakan mana yang jahat, mana yang tidak, dan iblis, itu diakrisis, krisis panik rugi. Ya salah ide. Bahasa itu mudah-mudahan betul. Ya, saya buka dulu. Diakrisis kok seperti bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia ada apa? Krisis. Nah, bahasa serapan lagi. Bapak dan Ibu sudah dikasih Tuhan. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Nah, ayat 4. Jadi saya bicara 4 sampai 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacita. Dan 5. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Anda punya keinginan apa? Kepada Allah. Anda tentang firman kepada Yesus. Dalam doalah dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada masalah berdoa kepada Tuhan. Itu jawabannya. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu. Dan kamu tidak khawatir lagi. Dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Tidak ngomong-ngomong yang enak, ngomong-ngomong langit jol, langit, akhirnya ngalih. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kita diberi hikmat oleh Tuhan. Ayat 9. Nah, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima pada hari Minggu, pagi, sore maupun pada hari Kamis, dan pada kita membaca firman Tuhan, nah, kita tambahin itu maksudnya. Dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, kebaikan Tuhan, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itulah jawaban Tuhan. Jadi kita harus berupaya sungguh-sungguh paham betul mencari yang baik. Orang yang tidak mampu membedakan mana yang baik dan jahat itu dia kritis. Jadi semua yang baik cuma ini pahami dan coba dilakukan bersama Tuhan. Didikan Tuhan, saya yakin bisa. Bapak dan Ibu saya dikasih Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Saya tidak akan jelaskan sejelas-jelasnya, ini juga jelas, nanti baca di rumah. Nah, sebab itu kami tidak tawar hati. Nah ini menjadi orang Kristen harus seperti ini. Tentang kebaikan itu harus seperti ini. Apa itu? 2 Korintus kita baca. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Saya bangga terhadap Pak Kasno yang maksudnya sakit-sakitan itu, tapi semangat untuk beribadah itu loh. Itu maksudnya mau mengaplikasikan ayat itu. Semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke hari. Inilah yang dikehendaki Allah untuk perubahan. Maksud tua, ya supir-supir ini kesel kabeh. Tidak gitu, itu karena belum paham. Tuhan jangan khawatir.
Waduh, orang kuat. Saya kalau ditanya, oh itu umurnya udah berapa? Yang kata Pak, itu kan hanya angka-angka. Nah, kenapa? Sudah itu, wanita sudah itu. Tapi yang jelas saya kan masih kuat kan? Masih melayani, masih ngaret, pulang ngangkat seperti ini. Sepeda motornya, itu saya katakan. Baca, belum cakap, SMA, terus posati. Wow, waduh, SMA lah, aku juga. Mengapa? Ya karena ini tadi harus merosot semangat kami terus kembali. Akhirnya saya jadi kuat di dalam Tuhan. Oke, ini loh Bapak dan Ibu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Berarti kita paham betul dari apa yang kita lakukan. Ya berikutnya, kalau paham betul tentang kebaikan, tidak pahit, ya, berarti terus itulah baru yang disebut ayat 2c berkenan kepada Allah. Kita membedakan, namanya membedakan itu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan dan yang tidak berkenan. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 11. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 11. Nah, coba ini, terima kasih. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti berdoa untuk kamu. Coba ini. Ini orang Kristen betul tahu kehendak Allah. Ada kira-kira rotok dulu lanang langsung Tuhan ampuni dia. Orang malah dian, ya boleh seperti itu. Dengar berarti saran dari Tuhan langsung berdoa. Sebab itu sejak waktu kamu mendengarnya, mendengar apa? Ya, terserah Anda mendengar apa tentang saudara kita masalah. Nah, kami tiada henti berdoa untuk kamu. Dan berdoa dan kelihatan ya tahu ya Tuhan. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Macam berugo sanda Tuhan beri dia pengertian. Kalau Bapak wonten pangupuran tapi yang itu seperti itu hikmat yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10 coba apa itu? Nah, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Ini yang dikehendaki Tuhan. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Luar biasa sekali. Tuhan memberikan penjelasan. Ayat 11 yang terakhir. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan. Ini tadi usia. Tuhan kuasa kemuliaannya sempurna menjawab doa-doa dan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Orang Kristen itu butuh tekun sabar. Belum ada ngoceh lampu itu duel tentang kamu harus punya paham ini. Biarpun anjing menggonggong, saya papilah pelayan harus terima. Kan gantek anjing gonggong merabatkan. Maksudnya ini, tahu? Itulah namanya yang Tuhan minta. Lo dong gantek lain, tapi gantek lo rasa melakukan. Jangan terus. Jadi belum dari itu tidak perlu Kristen. Doakan. Tadi kan didoakan kan, ya Tuhan beri kekuatan. Ya aku akan gendong terus ya, daya beri kekuatan Tuhan. Akhirnya terpengaruh kalau gagal. Mau mana ya kamu? Ya, itulah kehendak Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, itu tadi masalah berkenan kepada Roma 14 ayat 17 sampai 18. Ya sebentar dari Roma di situ 14 ayat 18 ayat 17 sampai ayat 19. Nah, apa itu? Hubungannya dengan berkenan kepada Allah. Nah, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Ingat ini pernah buat tema ini di gereja kita. Sebab kerajaan Allah yang kita harap-harapkan di masuk sana bukanlah soal makanan dan minuman. Jangan masalah makanan dan minuman itu malam ya. Tetapi soal kebenaran yang utama. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Dan seperti ini waktunya kita coba
Nanti baca terus ya sampai 19. Bapak dan Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Itulah kehendak Tuhan dan Anda paham itu yang dimaksudkan Tuhan. Jangan seorang paham. Bapak dan Ibu, nah mungkin ini ayat tambahan. Ibrani pasal 5 ayat 14. Ini tadi buka-buka baru ketemu. Nah, Ibrani pasal yang ke-5 ayat 14. Orang makanan kan, bukan makanan. Ya. Tetapi makanan keras, ya juga, terima kasih. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Oke? Yang dewasa imannya, yang paham tentang kebaikan, paham kehendak Allah, bisa membedakan mana yang baik dan tidak, itu namanya dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Jadi kalau kita tidak paham kehendak Allah dan itu berarti Anda adalah orang yang apa itu? Prestasi. Kalahan bisa ngalah. Kalau kalah, ya dipuji oleh si jahat, Anda tidak bisa masuk. Karena dalam Wahyu pasal 3 baca itu. Apa yang dikatakan Allah? Telinga mendengar, barang siapa menang akan kuberi jadikan sokokku. Itu bagi orang yang menang. Itu terlatih perangnya di dunia ini. Sabar dan tekun. Panca indera yang terlatih untuk apa? Membedakan yang baik daripada yang jahat. Itu loh betul. Kita harus terlatih. Kalau tidak kita dipuji terus. Itu berarti kalau berkenan kepada Allah seperti itu. Oh itu kendala ini bukan terus tidak mau, saya tidak mau. Saya tambahkan lagi, saya ingat yaitu Matius pasal 12. Nah, yang terakhir ini Matius 12 ayat 35 angkanya 12:35 itu apa? Saya baca tadi kan. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Lu masa orang bisa beda? Visualnya kok hijau, jangan. Kamu mau terus nggak bisa, itu jelas dari hatinya ya seperti itu. Kalau ketemu yang jauh rumah dari begini, itu baru nyambung. Itu loh Bapak dan Ibu, ya. Itu namanya dewasa. Orang malah kalau iya, aku jadi orang Kristen iya ya. Nomor ini cocok ini, nomor sama ini itu loh Pak percaya. Sembunyi lalu tujuannya tuku nomor. Rusak udah seperti itu. Apakah ada alasan umbioan? Usaha itu DRT kami pada waktu beropian sopor. Saya tidak kurang-kurang di DRT terserah. Pada waktu rapat katakan jangan melawan dan melanggar hukum. Hidup ini tidak akan tenang. Itulah Bapak bisa disebut. Nah sekarang yang terakhir berkenan kepada Allah, yang sakit berkenan kepada Allah. Atau yang terakhir apa? Hidupnya harus sempurna. Apa yang sempurna? Kasihnya. Kalau kasih Anda tidak sempurna, tidak laku dari hadapan Tuhan, karena Tuhan itu hanya kasih. Tidak ada yang lain. Itulah karakter yang harus Anda ubah seperti itu. Mari kita akan baca ayat yang terakhir ini, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai 6. Nah, jadi ini yang terakhir bahwa standar karakter ilahi yang nomor 6 sempurna kasihnya seperti Yesus. Bisa Pak kita bisa. Mari kita belajar. Barang siapa berkata, aku, bukan ada olahraga, itu dia. Kok itu? 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai 6. Nah, itu juga 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai 6. Barang siapa berkata aku mengenal dia, orang Kristen, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, amar makhluk tadi, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ingat itu, selain proteksi diri dalam hidup ini. 4, 5,
Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Jadi tuntutan Allah kasih yang sempurna, tidak boleh ditambah lagi. Karena upaya masuk surga ya kasih yang. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Dan Anda pasti belum masuk surga. Tidak usah bingung-bingung. Misalnya ini mohon nanti dibaca di rumah dan minta ampun kepada Tuhan. Kalau sampai sekarang berapa puluh tahun ini Tuhan hanya itu saja belum bisa berubah sampai kesempurnaan kasih-Nya. Oke, mari kita berdiri. Kita baca di dalam Titus pasal 11 dan pasal 2 ayat 11. Titus pasal 2 ayat 11. Oke. Kasih karunia Allah menyelamatkan manusia. Saya bacakan di situ. Ya. Anda bisa baca, nanti dalam waktu terserah, baca keras terserah, tapi ini harus dibaca karena apa? Ini kuncinya kalau Anda ingin masuk. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ini buktinya. Nanti kita salib ini. Berikutnya 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Ya, orang fasik itu omong tok. Yang gereja kayak malaikat yang jogo kayak laknat, itu orang fasik namanya, tidak percaya firman Tuhan. Dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia. Sekarang ini kita masih di dunia ini, kita berada tahun-tahun ini. 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan masuk surga maksudnya, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. 13, 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat. Silakan banyak tahu di rumah nanti ayat itu ini bukti kasih Allah. Oke, silakan tunggu jari masuk. Ya, yang 15 tadi akan baca apa itu? Ya, dan silakan Anda baca di rumah. Renungkan. Kalau tidak tahu, tidak usah tanya saya. Kalau tanya saya nanti aja. Kalau itu begini. Tanya kepada Roh Kudus. Tuhan akan berkala nanti menyampaikan. Oke, mari kita akan pujikan sebagai doa untuk bukti bahwa ini Anda masih ragu-ragu tentang penyaliban Tuhan ini. Buktinya tidak boleh bahwa kemurahan Allah itu lebih daripada itu. Persembahan itu sebagai persembahan yang itu dan bukti dari Tuhan. Itulah ibadah yang terjadi. Tuhan, ya, sahabat kami, aku tetap cinta kepada Tuhan. Aku tetap cinta Tuhan walaupun badai, walaupun apa saja. Aku persembahkan tubuhku ini sebagai persembahan yang itu, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan, itulah aku tetap percaya. Aku tetap cinta, aku tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada jawaban yang lain kecuali
semakin hari hidup kami semakin dirubah seperti yang Tuhan mau. Mampukan setiap kami para umat Tuhan untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu yang mengubahkan kehidupan setiap kami. Memberkati hamba-Mu Bapak Nasir Smito yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan semakin tambah-tambahkan hikmat daripada surgawi. Pakai hidup hamba-Mu terus jadi berkat buat setiap kami Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dan berikan kekuatan, penyertaan-Mu selalu ada buat kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Akan sampaikan beberapa pengumuman. Untuk hari Kamis ada ibadah PA di gereja jam 6 sore. Hari Jumat ada ibadah Armada juga jam 6 sore di gereja. Kemudian hari Sabtu ada ibadah doa jam 4:30 di tempat ini. Saya undang juga buat jemaat Tuhan bisa bergabung bersama kami untuk berdoa bersama-sama di gereja. Kemudian untuk besok minggu ibadah berjalan 2 kali, pagi dan sore. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ambil persembahan kita berdoa. Bapak kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan berikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan persembahan kami berguna untuk pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih buat kenyataan Tuhan di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami diberkati dengan firman-Mu. Dia dengan pengajaran Firman pada malam hari ini membuat kami akan semakin mengerti kehendak Allah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan yang ibadah mengizinkan kami semua untuk kami boleh belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan memuduskan dan memberkati persembahan ini. Persembahan boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan pada malam hari ini, baik tatanan ucapan syukur maupun perpuluhan. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Sebentar makan pula hamba memohon Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kami. Mari kekasihku, angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat yang dilimpahkan oleh Allah dalam kerajaan surga, dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang bisa menopang dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatamu diberkati. Kan hidup dalam kelimpahan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin.